سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم في الخير اللهم يا لطيف يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. Di halaman ke-44 di sini musannif menjelaskan yang haram kepada wanita yang haid. Kita lihat yahrumu 'alal haidi wan nufasa ma yahrumu 'alal muhditsi hadatsan asghara. Haram bagi yang haid dan orang yang nipas apa sesuatu yang diharamkan pada orang yang hadas asghar, yang tidak punya wudu. Wahia as-salatu wat-tawaf wa massul mushaf wa hamluhu wa kadzalika yahrumu 'alal junub wa hiya al-arba'atu as-sabiqah wa yuzadu 'alaiha al-mukthu fil masjid wa qira'atul Qur'an biqasdil qira'ah wa yuzadu 'ala ma taqaddam as-shaum wat-talaq wal murur fil masjid in khafa talwithahu wa mubasharatu ma baina surrah wa rukbah wat taharatu bi niyyati ta'abbud. Pertama, haram salat, haram tawaf, memegang mushaf. Mim dan lafaz mushaf boleh tiga, boleh mushaf, mashaf, mishaf, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Ad-Daqaiq. Dan wahamluhu, ini min babi aula, membawa mushaf. Bagaimana HP kalau ada Al-Qur'annya? Kalau ada software Al-Qur'an di HP tersebut, maka ketika dibuka haram membawanya, sama. Tapi ketika ditutup tidak. Terus al-mukthu fil masjid, diam di masjid. Wa qiraatul Qur'an bi qasdil qiraah. Keenam, membaca Al-Qur'an dengan tujuan membaca. Kalau membacanya tujuan zikir, kita sudah punya zikir, wirid, yaitu ayat kursi misalkan dan kulhu, tidak. Bahkan sebagian ulama mengatakan bi qasdi tahassun, yaitu hafalannya bagi orang yang penghafal Al-Qur'an takut lupa dia membaca Al-Qur'an karena menjaga hafalannya. Itu diperbolehkan juga. Kalau nggak salah sebagaimana dalam Fathul Mu'in. Terus puasa haram, ditolak haram, maka tolaknya menjadi tolak bid'i. Ya, tolak bid'i itu adalah tolak yang haram. Jadi kecuali istrinya yang meminta tolak, membayar tolak, itu khulu'. Maka tidak haram lagi. Terus wal murur fil masjid in khafa talwisah, dan melewat masjid apabila takut mengkotori masjid. Ini sebetulnya seperti dalam Raudhatul Talibin, bukan orang yang haid saja. Orang yang kena misalkan bahasa Sundana rahut, ya, dia melewati masjid haram apabila takut darah tersebut kena masjid. Terus wa mubasharatu ma baina surrah wa rukbah, dan menggauli antara surrah dan rukbah, yaitu jima. Dan wa taharatu bin niyati ta'abbud, yaitu mandi dengan niat ta'abbud, haram. Kalau mandinya mandi biasa, mandi adat, ya tidak. Seperti itu. Di sini ada dua masalah penting para hadirin. Kenapa? Yang pertama, masalah penting itu ada yang mengatakan bahwa yang haid itu tidak boleh dinikahkan. Yang haid tidak boleh dinikahkan. Nah, ini sebagaimana dalam Hasyiatul Bajuri, juga dalam Al-Iqna sama seperti itu. Nah, ini tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Ada sebagian Ba'dul Afadhil mengatakan haram itu maksudnya
yang dalam dua kitab itu adalah bagi orang yang menikahi amat. Antum kalau yang kaji fikih tahu bahwa orang hur yang merdeka itu seperti kita, itu tidak boleh menikahi amat kecuali dengan 4 syarat atau 3 syarat atau 2 syarat. Saya ambil di antara syaratnya adalah khauful anat. Sudah kesengsrem ingin jima. Sudah tidak tahan ingin ngewati. Sudah tidak tahan nafsunya betul-betul. Nah, ditakutkan, ini mafhum nih. Mafhum. Ditakutkan kalau bagi orang yang seperti itu, amatnya ketika haid ini, karena dia sudah pangseng, dia dijima amat tersebut dalam keadaan haid, sedangkan menjima dalam keadaan haid itu haram. Nah, ini ketika seperti itu maka diharamkan. Ada sebagian ajengan yang ba'dul afadil yang memahmulkan seperti itu. Ada juga yang maksudnya nikah di situ wati, tapi itu sangat berjauhan sebetulnya. Kita bukan membahas itu ya. Kedua, adat di kita ini kalau haid ini ya nyisiran rambut atau rambut yang yang rontok dikumpulin nanti dibawa mandi. Sebetulnya ini tidak usah seperti itu. Kita bukan lagi mengharamkan, tidak usah seperti itu, membabi ta'ammuk fid din wa ta'ammuk madhmumun, dan seterusnya dan seterusnya. Al-awwal as-salat. Ini perhatiin masalah penting. Yahrumu 'alal haidi wan nufasa as-salatu walau naflan. Haram bagi yang haid dan bagi yang nifas salat walau naflan. Ya Allah. Walaupun salat sunat. Ya, segimana apapun cinta orang pada salat, bagi yang haid tidak boleh. Ini adalah minnah ya. Kemurahan Allah bagi perempuan. Tidak ada satu laki-laki pun yang bisa begini. Hatta dalam keadaan tidak sehat seperti apapun di mazhab Imam Syafi'i, selagi akal masih ada dan mata masih bisa mengejapkan, tetap wajib sholat. Kecuali dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, kalau sudah tidak bisa mengejapkan dan tidak bisa gerak sama sekali, maka sholat gugur padanya walaupun otak masih ada. Ini dalam mazhab Abu Hanifah. Menurut Al-Habib Abdullah bin Tahir dalam kitab Majmu'ahnya, ini kadang-kadang bagus juga diterapkan di kita seperti itu. Kalau orang yang sudah tidak mampu seperti itu, antum bisa lihat di Majmu'ah Ibn Tahir. Wa salata janazatin wa sajdatu tilawatin wa syukrin. Salat janazah tidak boleh, sajdatul tilawah wa syukur. Misalnya mendengar Bismillahirrahmanirrahim, nara baca Al-Quran anak kita atau siapapun, fasjudu waqtarib. Nah, tidak boleh sujud tilawah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini masalah sangat penting. Hadirin rahimakumullah. Apa ini masalah yang di halaman 45? Ini masalah yaitu 2 masalah penting. Pertama, turuwul mani, dari toro'a yatra'u turu'an, diganti hamzahnya waw, di turuwul mani. Apa turuwul mani? Yaitu datangnya al-mani yang mencegah sholat. Apa? Haid. Di antaranya haid. Ada lagi nanti selain dari itu, seperti gila begitu. Yang kedua, masalah zawalul mani, hilang al-mani. Apa al-mani? Yang mencegah, hilang haidnya, hilang gilanya. Ini kenapa masalah dibahas? Ini saking ulama menjaga sholat. Saking ulama menjaga sholat. Ketika misalkan datang jam 12 pas itu datang waktu zuhur, misalkan contoh ini. Ketika jam 12:05 datang waktu datang haid, apakah nanti sholat sholat apa tadi? Sholat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sholat zuhur itu diqadha apa tidak? Nah, ini dijelasin di sini. Terus itu ketika turwul mani itu. Sekarang zawalul mani. Nah, kita zawalul mani itu misalkan asar itu jam 6 pas hilang waktunya masuk waktu maghrib. 10 menit lagi ke maghrib, sekali lagi 10 menit lagi ke maghrib, zawalul mani, hilang haidnya. Naqa, bersih. Nah, di situ apakah wajib
kita sholat duhur juga selain sholat asar? Ini akan dibahas. Ini akan dibahas. Mangyan lamun aya pertanyaan mangga naroskeun kintos pengawasan. Al-mas'alatul ula zawalul mani. Masalah yang pertama zawalul mani, hilang haid atau inqita haidnya, atau dengan kata lain naqa, atau dengan kata lain tuhur. Kita fokus dulu ke haid satu. Idza tahuratil haidu awin nufasa qabla khurujil waqti walau biqadri zamanin yasa'u takbiratal ihram fa'aktsara wajabal qada'u li sholati dzalikal waqti. Ya Allah. Apabila hilang haid, apabila inqitu haid di waktu sholat, sedangkan dia ngalamin waktu sholat itu cuman hanya takbir aja, Allahu Akbar, berapa detik tuh? Tidak nyampe 1 menit. Nah, tidak nyampe taruhlah 1 menit lah, fa'aktsara ya, taruh 1 menit aja, masih ada waktu sholat 1 menit, maka wajib diqadha sholat tersebut. Pas kita lihat, masukin kapas ke parji kita, pas dicabut, wah bersih. Ketik, wah ini bersih, kita belum sholat nih. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, wajib asarnya diqadha, atau zuhurnya diqadha, atau maghribnya diqadha, dan seterusnya. Nah, jadi ketika zawalul mani masih ada waktu, walaupun takbir semasa takbiratul ihram, wajib salat diqadha, salat tersebut bisyartaini taliyaini. Perhatiin syaratnya. Perhatiin syaratnya. Perhatiin syaratnya, perhatiin baik-baik. Baqa'us salamah minal mawani biqadri ma yasa'ut taharah. Harus tetap selamat dari haidnya biqadri ma yasa'ut taharah, seukuran waktu sah dipakai taharah. Sah dipakai mandi kalau darah tersebut sudah nyampe 24 jam, kemarin kita sudah bahas. Atau sah dipakai wudu kalau belum. Wa kadza baqiyatus syurutus salat. Begitupun baqiyah syurutus salat. Pakai apa. Seperti itu. Itu mawani'nya. Mawani'nya. Sekali lagi, mawani'nya harus agak lama. Jangan begitu mawani, datang lagi, baru 1 menit datang lagi, atau baru 2 menit, taruhlah 5 menit ya, belum cukup ya mandi, contohnya 5 menit datang lagi, enggak kalau seperti itu. Ya, begitu. Awas, ini mawani, zawalul mawani di sini saya tegaskan, zawalul mawani di sini jangan difokuskan pada tuhrun saja. Terkadang zawalul mawani disebut ini naqo, terkadang naqo. Perhatiin ya. Baik-baik, terkadang naqo juga. Tidak harus turun. Kalau turun sudah 24 jam, kalau naqo belum. Tidak harus nyampe 24 jam. Ya. Jadi inqita saja, zawalul mawani itu inqita. Jadi inqitanya harus sah dipakai yang lain untuk melaksanakan syarat-syarat salat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, baqa'us salam minal mawani zamanan yasa'u tilkas salat bi akhaffi mumkinin. Salat seenteng-entengnya sholat ini harus ditambah waktunya dengan melaksanakan sholat lebih cepat. Ya taruhlah untuk mandi 5 menit dan wudhunya misalkan sholat 3 menit ya, secepat-cepatnya jadi 8 menit. Nah ini 8 menitan kira-kira zawalul mawani, inqita haidnya ini. Nah itu yang wajib qadha. Kalau tidak nyampe misalkan 8 menit, baru 5 menit misalkan, keluar lagi, tidak usah diqadha. Terus wajibu aidan, dan wajib pula qada'u ma qablaha, mengqadai salat sebelumnya in jumi'at ma'aha, apabila salat tersebut bisa digabung dengan salat sebelumnya, ka dhuhri ma'al asr wal maghrib ma'al isya bi syarti baqa'is salama minal mawani ba'da zawalil udri qadral fardaini bi akhaffi mumkinin wat taharah. Ini ditambah salah satu syaratnya, yaitu qadral fardhaini. Tadi kan fardhaini 1 kita taruhkan 3 menit, tambah 3 menit lagi. Berapa tadi? 8 menit tambah 3 menit berarti menjadi 11 menit. Nah, apabila 11 menitan
sebelum keluar waktu asar, kita sudah inqita darahnya. Perhatiin, kita sudah inqita darahnya. Sekali lagi, kita inqita darahnya. Maka yang diqadha bukan hanya asar, tapi juga zuhur wajib diqadha, karena zuhur bisa ditarik ke asar. Berarti kalau tidak bisa cuma 8 menit saja zahirnya nih, kita lagi menjalankan zahir qadra fardhaini, qadha fardhin wahid. Kalau qadra fardhin wahid kira-kira 8 menit inqita'nya, itu harus asar saja. Ini sudah jelas. Ini lagi menceritakan nakok. Harus 8 menit. Karena kalau turun yang tidak lagi sampai 15 hari paling tidak tuh, antara mendapatkan haid lagi, nggak bakalan disyaratin ini. Itu sudah pasti itu wajib mengqadha dua-duanya. Kan banyak waktunya. Seperti itu. Wa ilaiki amsilatan lima taqaddam. Ambillah ini contoh-contoh untuk yang tadi. Ini ada 2 contoh, perhatiin baik-baik karena contoh ini bisa dijadikan pegangan sama kita, bisa dijadikan kaidah. Misalun, law tahurat qabla khuruji waqtil asri bi 5 daqa'iqa fa innahu yajibu 'alaiha al-'asru. Contoh, lau tahurat qabla khuruji waqtil asri. Apabila wanita suci sebelum keluar waktu asar 5 menit lagi. Sebelum 5 menit lagi. Perhatiin. Ini sebelum 5 menit datang waktu maghrib maksudnya. Qabla khuruji waqtil asri bi 5 daqa'iq. Perhatiin. Bukan menceritakan gimana kan tadi harus 11 menit. Di sini fa innahu yajibu alaihi al-asru wa kadzalika zuhru. Zuhur dan asar enggak cukup dong. Ini lagi menceritakan asarnya cuma ngalamin 5 menit. Bukan menceritakan lamanya zawalul mani. Paham enggak? Ini lagi menceritakan ngalam asarnya cuma ngalamin 5 menit saja. Bukan menceritakan zawalul maninya berapa menit. Kalau zawalul maninya berapa menit tidak diceritakan di sini. Makanya ketika seperti itu yajibu alaihil asru. Terus wa kadzalika az-zuhru idza tawaffarat asy-syurut as-sabiqah. Begitupun zuhur wajib apabila syarat yang tadi tawaffur sempurna. Ya, misalkan zawalul mawaninya tadi 11 menit. Jadi dipakai 5 menit, mandi 3 menit, sholat 3 menit, sholat cepat 3 menit, sholat asar 3 menit, sholat duhur. Jadi 6 menit semuanya. Seperti itu. Itu nggak menceritakan pakai baju. Kalau pakai baju gampang lah guys gitu. Kecuali orang yang ribet. 2. Misalun law tahurat minal haidi qabla al-maghrib bi 5 daqa'iq. Sama. Bahasa tadi qabla khuruji waqtil asri bi 5 daqa'iq, sekarang qabla al-maghrib bi 5 daqa'iq, sama. Apabila suci dari haid sebelum maghrib 5 menit. Terus summa ba'dal maghrib bi rub'i sa'atin ughmiya 'alaiha. Terus setelah maghrib ya, bi rub'i sa'atin 15 menitan ughmiya 'alaiha. Dia sakalor. Ughmiya 'alaiha itu bisa pingsan, ya, bisa kesurupan, pokoknya yang ketutup-tutup aja otaknya. Umum. Ya, bisa penyakit ayan, bisa skalor kalau kata orang Sunda. Ya, ughmiya 'alaiha. Kan banyak istri suka kesurupan ya. Fa innahu yajibu 'alaiha qada'udz zuhri ma'al 'asr. Fa innahu yajibu 'alaiha qada'udz zuhri ma'al 'asr. Maka wajib ini diberikan qadha mengqadai zuhur dan asar. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Pertama, baik-baik perhatikan. 5 menit dia suci dari haid. 5 menit dia suci dari haid. Summa ba'dal maghrib bi rubi sa'atin ughmiya alaih. Seperempat jam
ya ughmiya 'alaiha fa innahu yajibu 'alaihi qada dhuhri mal asri li annahu tawaffaratish syurutis sabiqah wa kadzalikal maghrib. Itu wajib diqadha asar, juga wajib diqadha zuhur, dan begitu pula maghrib katanya. Jadi perhatiin baik-baik ya, perhatiin baik-baik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jadi ini birubni sa'atin ughmiya 'alaiha itu waktu maghribnya cuman 15 menit ya. Cuman 15 menit ke ughmiya 'alaiha. Taruhlah penyakit ayan ya, atau kesurupannya cuman 15 menit. Berarti masih ada waktu yang lain. Sekali lagi, masih ada waktu yang lain yang tidak kesurupan. Maka waktunya yang tidak kesurupan itu kan lebih banyak. Sekali lagi, lebih banyak. Sekali lagi, lebih banyak. Ya, lebih banyak. Dan itu cukup dipakai mandi, juga dipakai sholat zuhur cepat, sholat asar juga cepat, apalagi maghribnya ya, apalagi maghribnya. Nah itu permasalahan zawalul mani. Sekarang permasalahan yang kedua, ya tidak kalah pentingnya, yaitu turubul mani. Turubul mani. Sudah permasalahan ini saya beres, insya Allah saya beres, insya Allah nanti. Perhatiin ya, idza hadatil mar'atu aw nafisat awwalal waqti. Ini masalah datang haid. Tadi masalah hilang haid, inqita, putus haid. Ini datang haid. Mak ibaratnya kenapa sih nggak haid, turul haid? Ya, turul haid ya supaya skalor masuk, supaya gila masuk, almani saja. Kan banyak, bukan haid saja yang almani minas shalah. Idza hadatil mar'atu aw nafisat awwalal waqti. Apabila seorang wanita haid atau nipas di awal waktu atau au asna'ahu, atau tengah-tengah waktu. Ya. Awal waktu seperti misalkan zuhur itu jam 12 pas taruh. Jam 12 pas lewat 5 menit dia keluar darah. Atau di tengah-tengah jam 1 dia keluar darah. Wastaghraqal haidu wan nipas baqiyatal waqti. Perhatiin. Ketika haid tersebut istighraq, menghabiskan waktu salat zuhurnya sampai asar misalkan, beres-beres isya misalkan. Ya. Maka wajib ba'da zawalil mani, wajib setelah haid inqita, setelah haid terputus, al-qada li sholati dzalikal waqt, mengqadai salat waktu tersebut yang ketika datang haid itu, bisyarti an takuna qad adrakat qabla turidzalikal mani ma yas'u tilkas shalat ma'at taharah in lam yumkin taqdimuha. Ma'at taharah segitu dulu aja, ma'at taharah segitu dulu aja. Dengan catatan syarat qad adrakat. Wanita tersebut sudah mengidrak, menemukan sebelum datangnya mani waktu yang leluasa dipakai sholat dan sucian dan wudu atau mandi. Wudu dulu, wudu sajalah, mandi ke syarat ya, wudu seperti itu, wudu. Ma yas'util kas-salat ma taharah, itu dulu aja. Ma yas'util kas-salat ma taharah. Nah, sholat dan taharah zuhur misalkan, sholat ya 4 menit atau 3 menit, taharah 5 menit, 8 menit. Berarti kalau dapat haid jam 12 lewat 8, ini sebagai contoh saja, kita ngalamin 8 menit dan waktu itu sah dipakai taharah dan sah dipakai sholat, bisa dipakai sholat secepatnya, maka zuhur wajib diqadha. Maka zuhur wajib diqadha. Ya. Di sini ada bahasa in lam yumkin taqdimuha. Apabila tidak mungkin taharah ini ya didahulukan. Perhatiin baik-baik. Ini penting, sekali lagi, saya penting. Karena taharah itu ada taharah yang mungkin didahulukan di waktu salat. Ada taharah yang tidak mungkin didahulukan waktu salat.
Nah ini yang dihitung itu adalah toharoh yang tidak mungkin. Bagaimana toharoh yang tidak mungkin? Toharoh yang tidak mungkin seperti orang yang tayamum. Kalau tayamum kan kita sudah tahu. Apa syaratnya tayamum? Harus sudah datang waktu sholat. Tidak boleh tayamum jam 11 untuk sholat zuhur. Waktu risalisin, atau orang yang beser, atau yang kentut mulu, naudzubillah min dzalik, beser terus keluar air. Ya, itu kan daimul hadas. Nah itu harus sudah ada waktu, karena taharahnya taharah darurah, baru dihitung waktu tersebut. Tapi kalau kita yang sehat seperti ini, maka taharah itu tidak dihitung, hanya sholat saja. Maka bagi orang yang seperti itu, yang seperti kita, istri keluar darah hanya walaupun 5 menit saja, yang penting sholat bisa dilakukan. Mungkin sholat maksudnya, tidak harus mungkin taharah, tetap wajib diqadha. Dengan bahasa kata lain, kalau orang yang tayamum, ya, yang tayamum atau tidak tayamum, wudu juga, tapi dia itu karena daimul hadas, beser seperti itu, bukan beser biasa ini, beser keluar terus, maka itu kira-kira 8 menitan baru wajib diqadha. Kalau hanya 5 menit tidak, sebagai contoh saja ya. Kalau biasa-biasa 5 menit pun harus qadha. Contohnya 2 lagi. 2 tambah 2, 4. Sama yang tadi. Misalun law tara al-haidu ba'da dukhulil waqti. Law tara al-haidu ba'da dukhulil waqti binisfi sa'atin wa lam tusallil mar'atu tilkas salat. Apabila datang haid setelah masuk waktu binisfi sa'ah. Nisfi sa'ah seberapa? Setengah jam. Wa lam tusallil mar'atu tilkas salat. Belum salat dia. Wa lam tusalli pakai lam. Lam tu lil qalam, belum sholat. Nafinya lil madhi, belum sholat dia. Wajaba 'alal mar'ah idza tahurat an taqdiyatil kas-sholat. Ketika dia suci, maka wajib mengqadai sholat tersebut. Cuman saya anjurin ya, ngodoinnya kalau di sini harus bukan nganjurin, maaf, bukan nganjurin. Ngodoinnya nanti aja sudah 15 hari. Karena kalau terputus begitu nanti, oh kemarin berarti nggak usah diqadha. Ya, karena di waktu nakoknya itu dihukumi haid. Nah, jadi nggak usah diqadha. Ini sudah nyampe 24 jam selama 15 hari. Kalau langsung diqadhain bukan rugi, ini bukan hitung-hitungan rugi. Ya, jadi nanti kita bisa qadhanya pun di zaman haid, di waktu nakok itu. Paham nggak? Mudah-mudahan paham lah. Amin. Mudah-mudahan paham. Amin. Walam tusallil mar'atu tilkas salat wajabat 'alal mar'a idza tahurat an taqdiya tilkas li'annaha wajadatil waqtul kafiya li ada'i tilkas salat. Contoh kedua, misalun sani. Lau tara al haidu ma'a dukhuli waqtil asri masalan. Apabila datang haid bareng dengan waktu asar. Begitu. Allahu akbar. Pas keluar sereset, keluar darah. Lam yalzamha idza tahurat an taqdiya salatul asri. Maka salat asar tidak usah diqadha ketika dia suci, ketika dia inqita, li'annaha lam tudrik zamanan yasa'u tilkas shalah, karena wanita tersebut tidak menemukan waktu asar yang leluasa dipakai sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dalam masalah haid, cuman banyaknya yang jafri, jadi nggak di grup. Sampai sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.